Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Kali ini kami akan menyampaikan sejumlah pemikiran dari Kiai Haji Miftahul Ahyar. Beliau terlihat sekali semakin menunjukkan ketidaksepahaman dengan kiai-kiai sepuh yang sudah menyampaikan pemikirannya bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar telah melanggar ADART dari Nahdlatul Ulama. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga sudah saya sampaikan informasinya, beliau mendukung Gus Yahya, beliau mendukung kepemimpinan Gus Yahya dan masih mengakui Gus Yahya sebagai ketua umum. Saudaraku, pada hari ini tanggal 9 Desember tahun 2025 diagendakan akan dilaksanakan yaitu pemilihan PJ Ketua Umum PBNU yang akan menggantikan Gus Yahya. Ya, menarik sekali, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Jadi sampai saat ini posisi Surya itu posisi supremasi, dan beliau Roisam dan lembaga Suryanya juga sudah mengambil keputusan itu. Artinya sudah final? Ya, orga itu nanti tanggal 9 Desember hari Selasa akan ditindaklanjuti melalui pleno. Itu agendanya mengangkat PJ yang baru. Itu nanti tanggal 9. Belum tertutup semua. Ini konteksnya bukan Israel itu saya dengan panjenengan akhir-akhiran. Nah, ini bukan itu. Macam-macam. Lewong nasabe habaib yang tes DNA. Tes DNA itu singgali wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Hubungannya apa, Jal? Tes DNA dengan orang Barat itu. Kiai Miftah itu kalau sakit ke dokter apa ke toko bangunan? Kalau konsisten ngomong kayak gitu, ke toko bangunan aja. Peralatan kedokteran itu yang bikin orang Barat. Kalau ini udah anti sains itu, alasannya dicari-cari untuk melindungi kepentingan kebab ini. Kiai Miftah juga tidak tahu bahwa ilmuwan Muslim itu ada yang berjasa besar dalam dunia DNA. Siapa? Profesor Aziz Sangkar dari Turki, beliau Muslim. Mending kalau mau Profesor Aziz Sangkar itu kita datangkan ke Indonesia, jadiin Roisam, ganti Roisam yang nggak mutu macam Kiai Miftah. Ini peraih hadiah Nobel loh ini dalam bidang ilmu biologi, biomedis, bukan seperti Nobel perdamaian yang bias itu. Kalau dari natural science dan formal science seperti matematik itu objektif itu. Kalau memang kontribusi kemanusiaannya tinggi, ya dikasih. Malah Kiai Miftahul Ahyar ngomong gitu, itu udah anti sains. Padahal kalian aja lihatlah, di Universitas NU aja ada fakultas kedokteran yang pasti belajar DNA. Ngapain kalau Rois Am ngomong gitu, ya fakultas kedokteran, biologi, MIPA biologi, pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran hewan dari UNU tutup semua aja. Itu yang bikin orang Barat. Rois Am sengawur itu. Itu kalau Gus Umar Wahid, adiknya Gus Dur, tahu tadi ya, tahu video tadi, paling ketawai Rois Am Ramutu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seperti biasanya sebelum kita lanjutkan informasinya, saya minta bantuan Anda agar Anda berkenan untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel News Clan Official. Terima kasih atas semua bantuannya, semoga semuanya dimudahkan, semua urusan yang baik, semoga semuanya ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Miftahul Ahyar. Dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat bahwa Kiai Miftahul Ahyar menunjukkan sikap yang semakin tidak sejalan dengan para kiai sepuh NU. Hal ini tampak
Apabila KH Miftahul Akhyar tetap memaksakan pelaksanaan rapat pleno PBNU, mohon agar dalam forum tersebut diusulkan penyelenggaraan MLB sebagai jalan keluar dari krisis yang sedang melanda PBNU. Mari kita mengikuti arahan para kiai sepuh agar kegaduhan ini segera menemukan jalan terbaik. Pernyataan keren disampaikan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA dalam forum silaturahmi para kiai di Pesantren Tebu Ireng, Sabtu 6 Desember 2025. Mustasyar PBNU itu meminta agar konsesi tambang batubara yang diberikan pemerintah kepada PBNU dikembalikan karena dinilai lebih banyak menimbulkan kegaduhan internal maupun publik. Kiai Said menjelaskan, meski awalnya mendukung langkah pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan peluang memperkuat kemandirian ekonomi jamiah, perkembangan yang terjadi justru menunjukkan dampak negatif. Konflik internal, silang pendapat soal tata kelola, hingga tajamnya opini publik membuat konsesi tersebut berubah dari peluang menjadi sumber masalah yang mengganggu stabilitas dan marwah organisasi. Kiai Said menegaskan bahwa NO sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang jauh lebih penting daripada terlibat dalam proyek berisiko tinggi seperti tambang. Mantan ketum PBNU itu mengingatkan bahwa selama lebih dari 1 abad, kekuatan NO bertumpu pada pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pelayanan umat, bukan pada konsesi bisnis. Karena itu, ia menilai mengembalikan konsesi tambang tidak akan melemahkan NO, justru menjaga rumah besar ini tetap tenang dan fokus pada penguatan pesantren, beasiswa, ekonomi kerakyatan, serta digitalisasi layanan umat, sektor yang menurutnya memberi manfaat jauh lebih besar dan sesuai dengan hitah organisasi. Tadi termasuk diantara yang diusulkan oleh para sesepuh adalah bagaimana diupayakan agar Rois Am dan Ketua Umum ini bisa bertemu di satu forum apapun, agar hal-hal yang ada ini bisa dibicarakan. Yang jelas tadi forum memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Sama sebelumnya tadi pada pukul 11 sampai pukul 2 ada perwakilan dari Rois Am, yaitu Prof. Nuh dan Mas Hidayat, dan menyampaikan hal yang sama. Terus kalau sampai tanggal 9 itu dilaksanakan pleno, bagaimana sikap para kiai sepuh? Ya tentu nanti para sesepuh akan bertemu lagi, berdiskusi lagi. Tapi harapannya, insya Allah sudah tertuang semua di dalam keterangan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Saya Abdul Mu'id, ini Gus Ipong, dan ini Gus Kausar, yang tadi mendapatkan juga dari forum tersebut untuk menyampaikan keterangan. Mustasyar PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj menilai konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Dalam pertemuan di Pesantren Tebu Ireng, Jombang 6 Desember tahun 2025, ia mengusulkan agar PBNU mengembalikan konsesi tersebut demi menjaga jamiah dan menghindari polemik yang terus berkembang. NU ini rumah besar umat, jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari hitah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya. Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan, bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat, tegas Kiai Said. Saya waktu masih wakil Rois Am, kalau setelah rapat di PBNU, pulang malam, pesawat terakhir, saya pernah diajak ketemu oleh anak-anak karena ada pertemuan di Kemayoran, di PRJ Jakarta, di gedung apa saya lupa, sedang kumpul sebagian daripada 9 naga. Tahu 9 naga? Mungkin di sini belum mengenal. 9 naga itu mungkin awalnya 9 orang yang bisnisnya sukses. Sekarang jumlahnya 18 orang. 18 orang ini menguasai ekonomi dan aset-aset Indonesia tidak kurang dari 82% aset seluruhnya miliknya 18 orang ini. Bayangkan, ya. Bahkan dari 18 ada 1 orang yang asetnya melebihi daripada 51% seluruh Indonesia, 1 orang. Sampean berapa persen? Yang 18% dibagi pengusaha muslim, Pak JK, Pak Khairul Tanjung, ini masuk 18%. Tidak tahu saya pengusaha
orang NU yang kaya di Sumatera Utara ini masuk berapa persen saya tidak tahu. Pak JK yang perusahaannya banyak, Pak Aksa, Pak Khairul Tanjung yang punya Maret Ahmad itu Alfa di mana-mana itu kebagian ngelompok ke 18%. Saya semula kurang percaya. Saya tanya ke Pak JK, apa betul ada satu orang yang asetnya melebihi daripada 51%? Betul kata. Akhirnya saya datanglah ke sana. Saya turun, di situ sudah ada 2 meja dikelilingi orang. Saya tidak kenal. Lalu ada yang memberitahu ada Kiai PBNU datang. Mereka berdiri semua lari kecil mendatangi saya, menjabat tangan saya sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Pak, NU diucapi terima kasih. Mereka punya aset yang tidak habis dimakan 7 turunan. Saya juga heran siapa dia, kenapa mereka mendengar, belum paham saya. Setelah perkenalan, ada yang namanya Michael, ada yang namanya Agung Podomoro, ada yang namanya Murdaya Po dan istrinya Siti Murdaya, ada sebagian. Oh, berarti ini sebagian Sembilan Naga yang asetnya luar biasa. Tapi kok mengucapkan terima kasih NU? Padahal kenyataan NU sampai sekarang masih tetap minal mustada'afin, minal fuqara wal masalah. Nggih napa mboten? Aktsaruhum minal fuqara wal masakin. Kalau ada bagi-bagi ribuan orang datang, NU semua itu. Tapi kok diucap terima kasih, kok tidak nyiprat, tidak netes gitu loh. Akhirnya punya kesimpulan saya, oh mereka sukses menjadi konglomerat, mendapat gelar 9 naga karena barokahnya Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Tapi barokah yang tidak seimbang, karena tidak netes, cukup terima kasih. Kenapa kok terima kasih? Karena orang NU kalau sudah diucapi terima kasih langsung tidurnya dan mimpi indah. Tidak dapat apa-apa itu tidurnya mimpi indah. Dia tahu begitu. Wih, terima kasih saja. Kalau diberi cipratan ekonomi NU kuat, bahaya bagi mereka. Bahaya bagi mereka, Pak. Habis mereka. Nah ini, mari kita ini kuat. Kita ini menjadikan orang lain sukses. Kenapa? Karena selama ini NU tidak pernah berontak. NU tidak pernah menurunkan pimpinan di tengah jalan walaupun ada kesalahan. NU selalu menyepakati hasil kesepakatan anak bangsa. Oh, sistem pemilu seperti ini ya sudah kalau sepakati. Tapi ada perbaikan nanti diupayakan. Begitu. Sampai sekarang tidak pernah. Akhirnya negara tenang, negara tentram, tidak ada gejolak, ekonominya, bisnisnya berjalan dengan baik. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, dari video yang sudah kita sampaikan, kita jadi paham bahwa Kiai Haji Miftahul Ahyar sangat membela golongan Habib Habaib Alwi, dan dia sangat membenci golongan naga, orang-orang dari Cina yang sudah memiliki kekayaan luar biasa karena kepandaiannya di bidang ilmu ekonomi. Saudaraku, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!